selama ini kematian kan menjadi satu yang pembicaraan yang tabu ya. Jadi orang ojo ngomong kematian tak gitu. Iya, kalau orang Jawa bilang apa namanya kan. bahasanya ngalup itu. Iya, makanya. Iya. Jadi tapi ternyata justru di persoalan tema kematian itu banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Rata-rata mereka memang pecinta museum ya. Jadi itu yang pertama yang saya apresiasi karena siapa sih yang mencintai museum di Indonesia ini kan masih kecil ya. Apa namanya yang mereka menyadari bahwa museum itu adalah tempat yang menarik untuk didatangi. Lalu yang kedua itu mereka belajar loh kematian jarang dibicarakan. Apa sih yang kau bicarakan tentang kematian gitu? 96 FM Merkuri, informatif inspiratif. Halo, apa kabar sahabat Merkuri, sahabat YouTube? Senang mengawali. Ini adalah program perdana ya, FISIP UNER, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Airlangga dan Merkuri FM mengadakan dialog sosial politik yang The Series begitu ya, dan menjadi sebuah kehormatan di edisi perdananya. Rencananya program ini akan hadir di setiap minggu kedua dan minggu keempat. Betul ya Rizky ya? Ya, nggak kelihatan orangnya tapi ada suaranya. Betul Pak gitu. Dan di edisi perdana ini menyenangkan karena saya bisa bertemu dengan adik kelas saya dulu ketika sama-sama masih gambus. Sekarang beliau sudah menjadi doktor, saya masih jadi penyiar. Luar biasa kan? Ya, oke. Dan dialog sosial politik kita di edisi perdana yang akan hadir untuk Anda 2 minggu sekali, mulai hari ini setiap hari Selasa ya, pukul 14 sampai 15 adalah Dr. Piel Tuti Kusbardiati, mudah-mudahan saya tidak salah sebut. Mbak Tuti apa kabar? Baik, terima kasih. Mungkin bisa lebih mendekat ke mikrofon? Baiklah. Nah, oke. Ya. Sehat selalu ya. Amin. Kita berapa tahun nggak pernah ketemu kalau sama jenengan ya. Makanya tersembunyi di mana kita ya. Tersembunyi di mana gitu ya. Dan beliau ini adalah dosen antropologi, salah sebuah program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Airlangga. Dan selain dosen, ini kerjaan utamanya itu dosen, ya profesi utamanya. Kerjaan sampingannya itu jaga museum. Tapi bukan jaga seperti kayak orang jaga ponten gitu, bukan ya. Beliau ini adalah Kepala Museum Etnografi Kematian. Dalam tanda kurung kerjasama penelitian, maksudnya apa ini? Itu maksudnya adalah kita bercerita bahwa museum itu bukan sebagai tempat kumpulan barang kuno, berbau, berdebu, enggak ya. Jadi layaknya museum-museum yang ada di gambaran kita, bukan itu betul, ya? Bukan. Kita hendak mencontohkan bahwa kita ada di jalur museum yang punya 3 fungsi ya. Yang satu adalah untuk rekreasi, satunya untuk pendidikan. Nah, satunya penelitian ini yang jarang dijamah. Okay. Nah, karena kita ada di lingkungan universitas, jadi kita bersinergi dengan tujuan pendidikan di universitas, maka yang penelitian ini kita kuatkan gitu. Selain memang rekreasi kita bangun secantik mungkin ya, walaupun di ruang yang terbatas, tapi bisa lah untuk berrekreasi di tempat kami kita di museum. Yeah. Dan ini sudah terbukti ya bahwa museum ini juga mulai makin hari minat orang untuk mengunjungi, untuk melihat-lihat museum ini cukup meningkat begitu ya, Mbak Tuti ya. Oke. Dan hari ini kita akan mengulik tentang eksistensi dari museum ini. Nama museumnya itu adalah Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian sesungguhnya. Nah itu loh, yang belakang itu loh. Ya apa? Kenapa kok pakai ada kata kematiannya Mbak Tuti? Selama ini kematian kan menjadi satu yang pembicaraan yang tabu ya. Jadi orang ojo ngomong kematian tak gitu. Iya, kalau orang Jawa bilang bahasanya ngalup itu. Iya, makanya. Jadi tapi ternyata justru di persoalan tema kematian itu banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Tidak kalah dengan persoalan-persoalan orang hidup. Oke. Ya. Lalu kebetulan kami itu di antropologi itu kita ada 2 peminatan ya. Yang satu itu antropologi budaya gitu ya, sosial budaya. Sedangkan yang satunya itu adalah antropologi biologi atau antropologi ragawi. Nah di dalamnya kita itu belajar persoalan forensik gitu ya, persoalan bioarkeologi, persoalan patologi, dan semua itu berkaitan dengan orang mati. Kematian. Ya, dan kita memang ekspertis kita di situ. Jadi kemudian di samping itu kita punya koleksi-koleksi tentu saja yang terkait dengan kematian tengkorak, rangka gitu ya. Terus kemudian dan kemudian kita berpikir mengapa tidak
kita buat satu tema khusus tentang kematian yang tidak pernah dibicarakan orang itu, gitu ya. Terus kemudian waktu itu memang kita beberapa kali menang gitu ya, menang pameran, display pameran yang dengan tema kematian. Jadi kemudian kita berpikir barangkali ada baiknya juga kalau misalnya kita angkat tema kematian ya gitu. Di samping tidak ada yang membicarakan di Indonesia dalam bentuk museum gitu. Oke, jadi sebentar saya potong. Jadi apa yang ada di dalam museum itu pure koleksi atau milik dari antropologinya Visipuner? Iya, dulu itu memang siapa dosen kita yang pertama Pak Adi Sukadana ya. Pak Adi Sukadana. Iya betul. Kalau ke lapangan itu kan selalu bawa oleh-oleh dalam tanda petik oleh-olehnya itu menjadi satu koleksi antropologi. Lantas kemudian sama Pak Yusuf Ernawan dulu kepala departemen kami itu dikumpulkan dan kita berusaha membuka museum tapi dengan koleksi yang ada. Dan temanya masih tema-tema seperti museum yang dulu dengan paradigma yang lama itu. Kalau pendulumnya Romo Grinka nggak ada ya? Ada di museum nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh gitu tak ambil sebelum beliau meninggal. Sebelum beliau nggak ada ya? Sekarang udah nggak tahu di mana begitu ya. Iya. Nah museum etnografi kematian ini berdiri sejak kapan Mbak Tuti? Sesungguhnya kita mulai diresmikan oleh Pak Rektor Purhito waktu itu ya, tahun 2005. Lama ya? Iya, tapi belum bernama Museum Kematian, ya masih etnografi namanya. Museum etnografi. Lantas kemudian tahun 2015 kita mendapat tawaran dari kementerian ya untuk mendapatkan bantuan. Kementerian apa ini? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu melalui Prof. Kacung Marijan ya sebagai Dirjen ya. Kemudian disampaikan ke bidang di Direktur Departemen yang mengurusi Cagar Budaya dan Museum ya, Prof. Hari Widianto, kita diberi kesempatan untuk bisa apply dana untuk membangun museum. Karena museumnya kecil ya dananya cukup 1,5. Tuh. Lumayan loh ya. Ya, tapi ya menjadi rupa-rupa warnanya memang museum rupa-rupa itu. Warnanya jadi ya. Sangat menarik karena waktu itu bekerjanya siang malam, jadi orang mengira kita sedang membangun kafe gitu ya, karena memang terang terus serasa homey, serasa apa gitu ya, jadi orang tidak mengira kalau itu museum dan kematian lagi gitu dan ya. Dan kematian, betul. Jadi kemudian jadilah itu tahun 2015, lantas renovasi selesai tahun 2016. Terus operasional 2016 berarti? Ya, dan itu diresmikan oleh Ditjen Kebudayaan baru, Pak Hilmar Farid yang sekarang. Oke. Dan sejak itu kita kemudian beroperasi dan kemudian mulai meningkat pengunjung museum. Beda ketika masih namanya Museum Etnografi dengan kemudian ada tambahan kematian di 2015-2016 itu beda. Apa saja? Koleksinya saja atau setting tempatnya juga atau seperti apa? Kita menamainya storyline ya. Jadi setiap museum itu punya storyline. Sebagai bentuk bagaimana museum ini akan diarahkan gitu ya. Apa yang ingin ditonjolkan. Nah, storyline kami adalah kematian. Tetapi kematian yang kita bangun bukan kematian terus kemudian masyarakat menganggapnya loh kalau kematian berarti ngeri ya. Terus kemudian belakangnya ada hantu-hantunya itu. Nah, itu dia. Kita tidak sedang mempromosikan hantu. Ya, kita antropologi tidak sedang membangun rumah hantu begitu ya, betul, bukan ya. Sama tetapi sekali museum bukan. etnografi. Tapi museum etnografi. Dan kebetulan yang kita etnografikan itu kematiannya gitu. Jadi misalnya bagaimana seperti di masa Covid kemarin ya. Itu kita juga bercerita loh. Kalau misalnya itu yang kita soroti loh, kenapa orang bisa mengambil paksa jenazah ya misalnya. Apa yang melatar belakangnya? Orang kan barangkali tidak masuk hitungannya, tapi ini adalah hitungannya Museum Kematian dan kita para antropolog yang melihat itu gitu loh. Oke. Misalnya seperti itu. Lantas selain itu yang sifatnya etnografis ya kita misalnya mengumpulkan penelitian atau sedang meneliti misalnya bagaimana pola tradisi ritual kematian di suatu wilayah di budaya tertentu gitu misalnya. Itu ya. Dan barangkali orang tidak berpikir bahwa ketika kita membandingkan misalnya di Bali seperti ini, di NTT seperti ini, di Jawa seperti ini, kita sebenarnya sedang melacak migrasi nenek moyang kita dulu. Bagaimana kemudian orang bisa mendapatkan informasi itu di museum, Mbak Tuti? Apakah memang ada penjelasan-penjelasannya begitu? Di museum kami selain menampilkan katakanlah contoh bagaimana misalnya kita punya but-but ya, misalnya ini tempatnya Trunyan, bagaimana budaya Bali di bagian Trunyan itu sebelah, itu kita beri contoh gitu ya. Jadi ada peraganya itu. Tapi selain itu yang membuat kita berpikir adalah bahwa orang harus belajar dari sana dan orang bisa
menjadikan museum itu sebagai tempat pendidikan dan sekaligus rekreasi itu adalah kita memberikan informasi-informasi banyak, itu bentuknya infografis supaya orang bisa membaca dan lama di sana. Jadi tapi lengkap ya? membaca. Iya. Lengkap ya, Iya, ada ya. lengkap. Oke. Ada peraganya, ada, dan kami juga menyediakan para pemandu. Oh, ada pemandunya juga. Itu. Ya, Dan ya, mereka ya, tersertifikasi sesuai dengan peraturan tentang permuseuman ya. Ya, ya. Jadi ini memang serius banget loh ya, museum ini ya. Iya, didirikan berdasarkan undang-undang yang ada. Dan- Ya. Apa namanya? Lokasinya sahabat Merkuri, kalau misalnya Anda paham dengan kampus B ya, yang di Dharma Wangsa itu, Dharma Wangsa Dalam, Dharma Wangsa Dalam. Dharma Wangsa Dalam itu persis lokasinya tepat di depan kampusnya FISIP ya. Ya, di depan di kampus B, depan gedung FISIP. Nah, kita namanya juga FISIP tapi gedung B. Gedung B. Persis di perempatan, jadi orang gampang sekali menemukan menemukan itu. Ya, oke. Dan tadi secara singkat sudah disampaikan juga apa-apa koleksinya. Nah, itu selalu di-upgrade atau seperti apa Mbak Tuti sampai hari ini? Kalau untuk koleksi-koleksinya itu. Kalau koleksi ini memang kita kebetulan bekerja sama dengan kepolisian ya, terkait dengan ekspertis kami yang forensik tadi itu ya, forensik antropologi. Jadi kita memang sering dimintai tolong oleh polisi kalau misalnya ada kejadian-kejadian khusus, misalnya ada disaster yang membutuhkan keahlian kami untuk mengidentifikasi ini rangkanya siapa gitu ya. Oh, jadi anak-anak antro itu bisa mengidentifikasi itu ya? Iya. DVI ya? Ya, betul. Itu kami beberapa orang memang anggota DVI dan di Jawa Timur ya. Kemudian kalau di pusat, di kepolisian, di Mabes sana kita juga kalau misalnya ada disaster memang kita diminta tolong untuk mengidentifikasi itu. Iya. Ya. Terus kemudian bentuk kerjasama dengan adanya kerjasama kepolisian ini, kemudian apa yang dibawa ke museum? Rangka. Oh ya. Dan jadi rangka ada itu ya? tentu saja iya. Kita itu rangka manusia beneran ya, bukan buatan ya? Beneran. Jadi itu di samping sebagai material pendidikan yang sangat tinggi nilainya ya, karena kemudian anak-anak bisa belajar langsung, oh ini apa dan sebagainya seperti itu. Dan saya tentu saja berterima kasih kepada kepolisian karena boleh meminjamkan rangka-rangka itu untuk kami gitu, untuk belajar itu. Oh, jadi bentuknya bukan dihibahkan tapi pinjam ya? Pinjam. Ditaruh Suatu saat ya? kalau misalnya diminta lagi ya kita harus berikan. Harus berikan begitu ya. Tapi sekarang ada berapa rangka di? Ada lebih dari berapa ya? Sekitar 20-an kah? 20 ya? 20-an. 20-30-an ya? 20-30-an betul. Rangka ya? Iya. Dan itu karena lengkap? tidak hanya dari sini tapi juga dari teman yang ada di mana. Itu rangkanya orang negro ada di sana? Enggak ya? Enggak. Khusus orang Indonesia? Orang Indonesia ada. Tapi Baru yang satu itu ada dari luar. Artinya bukan orang asli Indonesia ya, ada satu. Gitu yang dihibahkan, dipinjamkan ke ya. kami. Bagaimana kemudian Mbak Tuti sebagai kepala museum dan juga teman-teman yang stakeholder yang ada di museum ini memikirkan ini rangka, ini kematian, tapi supaya kemudian ini menjadi proses pembelajaran juga agar anak-anak nggak takut. Iya. Gimana cara untuk ini? Kita menghindarkan kalau kegelapan saya bilang, gitu ya? Iya, saya menghindarkan kekerasan kepada anak melalui nakut-nakuti di sana ada hantu. Nah itu misalnya, dia, gitu. itu dia. Nah itu kita memerangi itu, lantas kita membuat program namanya Bone Class. Nah Bone Class ini untuk anak-anak SMP boleh, SMA boleh. Bone Class. Jadi program yang bisa mengajarkan di dalam tubuhmu itu ada tulangnya loh, gitu ya. Nah sehingga anak-anak enggak takut kan, di dalam tubuhmu ada tulangnya. Mari kita belajar yang ada di tubuhmu itu gitu. Nah kita ajari mereka mulai dari kepala, mulai tangan, apa fungsinya dan sebagainya. Lantas kalau mengidentifikasi itu apa aja yang penting diperhatikan dan sebagainya seperti itu. Dan itu menarik tentu saja. Dan ini rutin Bone Class ini. Rutin. Dan kita tawarkan memang dari SMA ke SMA atau dari SMP siapapun yang ingin, misalnya ada guru yang berkunjung atau siapapun yang berkunjung, kita berikan leafletnya karena memang ada, kita punya itu sebagai satu model sosialisasi bahwa kematian tidak harus berkorelasi dengan hantu. Oke. Ya, tapi kalau kita mau bicara hantu itu nanti ada lain lagi gitu ya. Ada lain lagi. Jadi antropologi itu ada cabangnya hantu, ada cabangnya DVI macam-macam. Yang ini jarang gitu ya. dibicarakan, tetapi orang lantas percaya, kalau di museumnya depan situ pasti banyak hantunya gitu. Karena ngomong tentang kematian. Tapi memang pernah ada nggak sejak 2005 atau 2016 ketika rangka-rangka masuk sampai hari ini kemudian cerita-cerita ya ngeri-ngeri sedapnya gitu ada nggak?
Kalau itu kan sejak Mas ada di situ sudah tahu itu gedung apa. Oh iya. Tapi ya enggak apa ya. Bukan karena tidak museumnya, karena betul, memang gedung betul. itu ya. Kan ya, itu ya, gedung ya. terlama di FISIP tuh. Iya. Tapi Dulu kita- Kopma ya, Koperasi betul, Mahasiswa Kopma, ya. Betul ya. Terus menjadi tempatnya apa namanya? Unit kegiatan mahasiswa tuh. Ya. yang di atas itu. Nah, itu. Saya dulu dapat tempat di situ ketika saya menjadi ketua UK bulu tangkis. Lah itu makanya di atas kan? Sekretariatnya di Ya situ. itu makanya. Dan itu tentu saja banyak yang masih beranggapan seperti itu. Tapi kita mencoba untuk tidak bukan menolak, tetapi mengadaptasi. Kita mengakomodasi itu ya normal lah kalau misalnya ada. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan kita itu kan. Nah itu. Nggak, artinya itu tidak sampai kemudian ada pengunjung yang wah ternyata museum etnografinya Bu Tuti itu banyak hantunya gitu, enggak ya, sampai sekarang enggak ya. Kadang-kadang kita malah bikin lucu-lucu, kasih dupa. Lucu-lucu Bunga, itu. lucu-lucu sedap ya. Lucu-lucu sedap. Jadi mereka agak mengkirik gitu kan. Iya. Oke. Sedangkan di pojok itu ada rangka, di sini ada rangka. Terus biasanya pertanyaan para pengunjung, ini sungguhan itu. Loh, cekel gitu. Ya mereka takut kan pasti. Ya. Cerita-cerita ini makin menguatkan hati saya dan teman-teman untuk datang ke sana ya. Kita mungkin dalam Monggo, waktu silakan. dekat nanti kita akan berkunjung ke museum ini, dan menarik sampai di sesi ini. Mbak Tuti, kita break dulu ya. Ya, Kita ke monggo. iklan dulu, dan Oke. sahabat Merkuri, sahabat YouTube, silakan sahabat Merkuri ya, kalau sahabat YouTube cuma bisa nonton nanti kalau kita sudah upload di channelnya Merkuri. Silakan untuk bertanya melalui 0315620096 atau juga melalui WhatsApp 0817300096. Tidak hanya bertanya tapi memberikan masukan-masukan juga boleh. Kita sedang membahas Museum Etnografi Kematian yang dipunyain oleh Prodi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga. Kita balik setelah pesan-pesan. Baik, kita lanjutkan kembali masih bersama tamu saya yang luar biasa, Dr. Fil Tuti Kusbardiati, Kepala Museum Etnografi Kematian yang ada di Prodi Antropologi FISIP UNER. Dan tadi kita sudah banyak mendapatkan penjelasan-penjelasan begitu ya terkait dengan koleksi akan terus bertambah. Dan ya, ngomong-ngomong soal eksistensi kan sebenarnya 2005 ya Mbak Tuti 2005, ya. ya, mulainya Tapi 2005. kemudian menjadi lebih lengkap ketika mendapatkan dana hibah dari kementerian Ya. di 2016. Ya. Namanya juga berubah menjadi Museum Etnografi Kematian. Ya. Sampai hari ini kalau bicara soal prestasi, apa saja yang sudah berhasil prestasi yang berhasil diraih? Ya. Sebelum berganti nama menjadi Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian itu kita sudah beberapa kali mendapat, kalau dari kelas Jawa Timur ya, kita dapat penghargaan misalnya display yang terbaik misalnya ya. Terus kemudian Ketika Museum Etnografi lokasinya juga di situ ya? Iya, masih di dengan situ. luasan Tetap yang di situ. sama ya? Iya. Oke. Oh enggak, dulu itu kan satu ruang toh kita diberi diberi tempat. Lantas sekarang satu lantai. Satu lantai. Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruang. 6 ruang ketika sudah ada Ya, kematiannya ya, betul, itu. ya. Ketika sudah mendapat hibah, terus kemudian diperbaiki sana sini, menjadi lebih cantik, lebih cemerlang dan sebagainya, berwarna-warni. Nah itu kemudian kita menjadi 6 ruang itu. Ya. Iya. Jadi prestasinya apa saja? Balik ke prestasi tadi. Ya. Penghargaan pastinya untuk gitu display ya. itu 2 atau 3 kali gitu kita dapat setelah itu. Nah setelah kita berdiri menjadi Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian itu kita dapat satu lagi penghargaan nasional ya untuk museum unik kita ya, untuk kategori museum unik gitu. Karena kematian ketika kita kemudian mulai agak sedikit-sedikit sombong gitu untuk melihat kita ada temannya enggak sih gitu ya berbicara tentang kematian, ternyata enggak ada gitu. Jadi kita memang sendirian sekarang di Indonesia untuk berbicara tentang kematian. Sudah pernah didaftarkan ke Pak Jaya Suprana belum? Belum. Ya kan, artinya kan mungkin ada peluang untuk bisa jadi satu-satunya museum kematian di Indonesia Ya, begitu. tapi kita punya jejaring untuk museum. Jadi ada AMIDA, itu berarti ada Asosiasi Museum Daerah. Tapi kita juga ada yang nasional gitu ya. Dan juga ada lagi yang disebut Museum Perguruan Tinggi. Nah, kita masuk di 3. Oke. Berarti ini memang benar-benar museum yang benar-benar museum seperti kalau kita sebut katakanlah paling gampang Surabaya Museum Putantular. Ya, Sama ya? ya.
Tapi Emputan Tular kan sifatnya itu museum negeri ya. Ya. Nah itu berarti atau museum negeri yang ada di tiap-tiap daerah. Kita museum universitas yang memang ada di tiap-tiap universitas dan tentu saja settingnya menjadi 3 tadi. Ya bisa tempat rekreasi, tempat pendidikan, jago penelitian gitu. Kalau di Indonesia perguruan tinggi yang negeri ya, saya nggak tahu yang swastanya ya. Negeri atau swasta yang punya museum banyak. Ada banyak. Misalnya kalau sebut saja kita misalnya UNER ya, UNER aja ada punya 3 museum di Fakultas Kedokteran, di Fakultas Ilmu Budaya, terus kami di visitnya. Oh, jadi, FIB juga punya ya? FIB punya. Terus kemudian kalau yang saya tahu UGM punya, terus Universitas Dinamika punya, itu yang saya ingat. Kemudian masih di UPI itu punya, Trisakti punya, gitu jadi. Tapi kita punya kumpulan itu. Tapi yang kematian itu? Iya masih kita aja. The only one ya? Iya untuk sementara. Barangkali ada yang akan menyusul, tentu saja kita senang bisa partneran gitu ya. Ijol-ijolan rangka ya? Iya, ijol-ijolan. Iya, ijol-ijolan. Ada pameran apa tak silita? Iya. Iya, orang kayak wong pedot iki. Iya, makanya. Ya, oke. Dan itu ya prestasi-prestasinya. Dan sejauh ini museum sendiri, ini kan museum yang eksistensinya tetap berada di bawah fakultas ya? Iya, kalau struktur organisasinya seperti apa, Mbak? Dia tetap di bawah fakultas. Dulu kan ikut antro. Nah sekarang di bawah fakultas. Jadi naik derajat dong ya? Betul. Oke, berarti satu tingkat aja. Satu tingkat aja, tapi lumayan kan Mbak Tuti berarti kakinya 2 emang ya? Iya, kaki kalau di antro 2. jadi dosen, Ya, kalau di sini jadi kepala gitu. Ya. Oh, jadi bunglon kalau waktu duduk di kelas berarti saya dosen, kalau duduk di ruang itu berarti saya kepala museum. Kalau pengen jadi penguasa balik ke museum gitu. Ayo betul. Siapa yang kesini harus izin saya. Gitu ya. Ya, oke. Dan itu ada bagian-bagian juga di struktur organisasi museum ini. Sesuai dengan undang-undang permuseuman ya, memang di setiap museum yang misalnya terdaftar selalu harus ada kepala museum, harus ada kurator, harus ada registrar, harus ada edukator dan sebagainya. Dan kita sebisa-bisanya mempunyai semua itu. Sok-sok ya double-double gitu ya. Jadi nanti edukator bertindak juga sebagai admin atau dan sebagainya, karena kita memang tidak banyak yang membantu. Gitu. Ya, oke. Menarik ya. Dan tadi sekarang bicara soal peluang-peluang kerjasama dan apa saja yang selama ini sudah dilakukan oleh Museum Etnografi dan Kematian ini. Kita kan punya koleksi rangka gitu ya, dan itu beberapa kali memang menjadi perhatian teman-teman kita di luar gitu. Jadi mereka menghubungi bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membandingkan rangka ini dengan rangka mereka, atau pengetahuan tentang migrasi terkait dengan keberadaan suatu penyakit dan sebagainya. Lantas kita sempat bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri ya. Jadi yang dulu pertama itu kita bekerja sama dengan Tokyo University dan museum Natural History Museumnya di Tokyo. Itu kemudian kita bekerja sama dengan Zurich, Swiss. Itu terus kemudian kita bekerja sama dengan Canberra dari EIU. Kemudian kita bekerja sama dengan Jerman dan juga New Zealand. Itu terus terakhir ini kita bekerja sama dengan Jerman lagi. Jadi itu terus kemudian beberapa orang sedang menanyakan, dan sekarang kita sedang mempersiapkan kerjasama dengan Austria. Dari hasil kerjasama itu memang kemudian menjadi yang fungsi ketiga dari museum tadi, penelitian. Nah, penelitian itu menghasilkan jurnal-jurnal yang sifatnya internasional ya. Jadi diterbitkan dalam jurnal-jurnal internasional sebagai bukti bahwa kita memang tetap di jalur pendidikan, tetap di jalur pengembangan pengetahuan, tapi kita juga memberikan layanan museum kepada masyarakat. Kalau kaitannya dengan teman-teman anak-anak mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di antropologi, seperti apa Mbak Tuti selama ini museum ini? Museum ini menjadi tempat untuk penelitian mereka. Jadi beberapa skripsi lahir dari museum ini. Oh iya. Jadi koleksi-koleksi ini. Mereka boleh dan kita punya laboratorium kecil ya, laboratorium kering yang bisa untuk melihat rangka, menguji rangka, mengintip dari mikroskop dan mengukurnya dari beberapa alat yang kita punya, dan jadilah itu juga skripsi yang baik gitu. Dan hasilnya bagus memang. Iya. Tetapi memang nggak ada misalnya
anak-anak antro harus gantian Joko Museum, enggak ya? Oh, enggak. Enggak Sesuka-suka mereka. Mereka mau bertandang dan kemudian bermain dan kemudian meneliti atau menikmati museum, silakan. Artinya- kita terbuka secara umum ya, siapa aja boleh masuk. Iya, Dan iya, kita iya. enggak memungut biaya. Ya, artinya memang museum ini eksistensinya tidak berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar ya, secara dalam tanda petik, secara apa istilahnya ya, maksudnya ada SKS-nya bukan ya, Oh, enggak. tetapi kalau mereka mau memanfaatkan untuk penelitian Ya. mereka untuk apa begitu. Ya. Jadi kita integrasikan untuk mata kuliah tertentu gitu. Kalau memerlukan praktikum misalnya seperti antropologi forensik tadi, iya, iya, praktikumnya iya, kita iya. di museum karena kita punya rangka sekian, mahasiswa bisa benar-benar belajar. Katakanlah satu orang bisa dapat satu rangka gitu. Itu kan kenyang sungguhan gitu. Luar kalau biasa belajar, ya. Artinya Jadi, coba misalnya seperti bedakan dengan ketika Mbak Tuti dulu masih S1. Iya, saya royoan kan sama teman-teman untuk dapat satu rangka dengan Prof Glinka ya harus royoan gitu. Tapi sekarang karena kebaikan kepolisian dan juga beberapa teman yang bekerja di bidang itu, kami mendapat pinjaman tadi itu. Dan itu berarti kesempatan besar untuk mahasiswa untuk belajar benar sekenyang-kenyangnya gitu, Iya, iya, iya. sepuas-puasnya gitu. Bersyukurlah ya anak-anak yang sekarang sedang menempuh pendidikan di program studi antropologi begitu ya. Nah, disampaikan juga tadi bahwa museum ini dibuka untuk umum ya. Iya. Setiap hari kah atau ada hari liburnya? Setiap hari. Jadi kita agak melenceng dari ketentuan museum secara umum di Indonesia ya. Kalau Minggu kan buka, Senin tutup. Nah, kita mengikuti jamnya universitas. Senin Minggu kan, tutup? Iya. Kita Minggu tutup, Senin tapi sampai sampai Jumat buka gitu. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Cuman sampai jam 4 sore ya. Jadi Senin sampai Jumat. Hari Sabtu? Sabtu tidak, kita mengikuti jamnya universitas. Oke, Sabtu Minggunya Iya. libur. Hanya saja kadang-kadang tamu itu datang jam 5 sore itu. Nah, terus gimana itu? Kita terima. Kita coba berpikir kerja kerasnya kepingin melihat museum ya, walaupun telat, tapi ya sudahlah, pasti ada teman-teman yang enggak apa-apa, kita bisa layani mereka. Dan tentu saja yang menarik yang tadi itu yang saya cerita, keluarga dengan anak-anak cucu gitu sama-sama melihat museum, terus kemudian saling bercerita, mendiskusikan, itu sangat menarik. Tuh. Dan cukup banyak ya ini Cukup kemudian. banyak. Terutama pada waktu liburan ya. Itu banyak sekali tamu-tamu dari Bogor misalnya, dari luar kota yang ingin melihat. Apa yang kemudian sempat ditanyakan nggak ke pengunjung yang family, yang keluarga itu, apa yang menarik perhatian mereka? Apa yang kemudian menarik minat mereka untuk ngajak keluarganya datang melihat museum ini, Mbak Tuti, kalau boleh tahu? Rata-rata mereka memang pecinta museum ya. Jadi itu yang pertama yang saya apresiasi, karena siapa sih yang mencintai museum di Indonesia ini kan masih kecil ya. Yang mereka menyadari bahwa museum itu adalah tempat yang menarik untuk didatangi. Lalu yang kedua itu mereka belajar loh, kematian jarang dibicarakan. Apa sih yang kau bicarakan tentang kematian gitu ya? Lantas mereka mulai membaca satu persatu dan beberapa pengetahuan yang memang mereka belum tahu sebelumnya. Nah, itu terus akhirnya terjawab di situ misalnya. Bahwa kita punya tradisi kematian yang sangat hebat, dari Sabang sampai Merauke bisa berbeda-beda gitu kan. Mulai dari Toraja, kita ambil yang hebat-hebat dulu misalnya, yang besar maksudnya. Yang Trunyan, yang Toraja misalnya, itu kan menarik kan, orang mengenalnya sebagai untuk wisata dan sebagainya gitu kan. Tapi kemudian masih ada yang perintil-perintil yang orang barangkali tidak tahu itu. Yeah. Dan kalau misalnya kita membandingkan antara satu budaya dengan budaya lain, sebenarnya kita bisa memetakan bahwa negeri kita ini sebenarnya didatangi oleh orang yang misalnya seperti itu. Migrasi yang zaman dulu itu. Misalnya seperti hasil penelitian kami yang baru-baru ini kita publikasi, itu menunjukkan bahwa ternyata di Indonesia berdasarkan rangka-rangka yang ada di kami ya, terus diekstrak, diambil DNA-nya dan sebagainya. Nah, terus kemudian muncul hasil bahwa ternyata kita ini diwarnai migrasi misalnya dari Austronesia, misalnya dari Asia Tenggara Daratan dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalnya hasil ini bisa kita florkan ke masyarakat, nah itu akan mengurangi persoalan kamu pribumi atau tidak pribumi kan ya. Betul, nah, itu yang menarik. Jadi itu yang kemudian kita bisa sosialisasikan ke mahasiswa, ke siapapun yang berkunjung. Kalau misalnya ada persoalan ini, apa yang bisa kita ambil dari persoalan orang mati gitu. Macam-macam gitu ya. Jadi itu nanti kita gambarkan, kalau kita nemu rangka itu kita bisa nilai apapun yang ada di situ. Misalnya kapan orang itu mati, umur berapa orang itu mati, pada waktu mati itu dia posisinya seperti apa, itu bisa kita gambarkan semua, dan itu memberi petunjuk bahwa
kita ini macam-macam gitu yang mempengaruhi gitu. Keberagaman itu ya bisa bisa kita ceritakan, bisa kita teliti, bisa kita amati. Dan itu justru luar biasanya bisa mengurangi gesekan-gesekan kita betul, ya. Betul. Yang sekarang sesungguhnya ini bisa menjadi bahan untuk mengatakan semua sama. Keren ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Saya mesti break lagi karena masih ada beberapa pesan yang harus saya putar. Dan sekali lagi silakan untuk sahabat-sahabat Merkuri, Anda yang mendengarkan program ini, silakan untuk menyampaikan apapun rasa ingin tahu Anda melalui 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096 setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp. Saya dibantu teman di Mbak Yuli yang ada di Posko untuk merangkumkannya untuk saya. Tapi sebelum itu kita balik lagi ke Mbak Tuti, cerita soal kabarnya soal penelitian tadi yang terakhir kita ngobrol ya. Dan ini ada juga penelitian terbaru yang dilakukan oleh Museum Etnografi Kematian itu ke Bajawa. Iya betul. Flores. Itu tahun lalu waktu pandemi masih belum berakhir ya, kita mendapat kesempatan untuk bisa meneliti tradisi kematian di Kabupaten Ngada. Nah, di Ngada ternyata masih ada namanya disposal ya. Waktu kalau orang mati itu kan mau diarahkan kemana, pada terakhirnya itu kan bahasa kasarnya itu kan jenazah harus dibuang gitu kan. Nah, model membuangnya itu seperti apa itu? Itu yang menjadi menarik buat kami. Karena biasanya karena pengaruh agama dan sebagainya orang meninggal telentang gitu kan, ditirukan telentang terus jujur gitu ya. Tapi di sana tidak, ternyata di sana punya tradisi sendiri, ditekuk gitu. Oh, tangan? Tekuk. Jadi tangan itu penyimpang di dada, terus kaki ini dengkulnya mepet di dada. Jadi benar-benar jadi gitu ya. Jadi namanya mereka membilangnya kita kan kembali ke perut ibu gitu. Posisinya jadi posisi seperti bayi. Iya. Nah, itu saya pikir loh, kenapa kok zaman sekarang gitu. Itu kan yang saya tahu dalam bacaan dari itu ternyata dalam masa modern ini masih terjadi itu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bisa mendeteksi mana-mana budaya yang masih punya tradisi yang seperti itu, sebenarnya kita bisa korelasikan dengan forensik gitu. Karena forensik kadang-kadang kalau kita nemu penggalian dan kita menemukan rangka, kita belum tentu situasi posisi mayat yang atau rangka yang ada di tanah itu belum tentu seperti waktu dia dikuburkan gitu. Nah, berarti kan ini membutuhkan analisis sendiri. Dan contoh-contoh kasus seperti yang di Bajawa itu sebenarnya sangat menarik untuk kita untuk sebagai pembanding gitu. Karena jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan di Bajawa beda dengan di Jawa. Memang beda kan ya. Kita kan sembujung gitu ya. Tapi yang ini ditekuk gitu. Jadi minimal kita bisa menentukan kalau misalnya ada makam tidak di Bajawa di mana tapi dengan model fetus, bisa jadi bukan orang lokal kan, tapi bisa jadi juga orang lokal, tapi kita memerlukan alat bantu ilmu lain untuk mengidentifikasi itu gitu. Dan tentu saja ini kesempatan yang sangat bagus untuk museum untuk membandingkan itu ya, selain persoalan-persoalan belief system nilai dan sebagainya itu ya. Nah, ini juga menarik dari aspek forensik gitu misalnya. Jadi kita bisa melihat itu. Ilmunya arkeotanatologi. Dan itu berapa lama waktu itu penelitiannya? Cukup lama? Enggak. Kita waktu itu karena rombongan ya, seluruh anggota museum saya kerahkan, kita ikut supaya bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Kita 1 minggu di sana, tapi kemudian karena pandemi ya kita harus segera balik lagi. Tapi setelah itu kita susul lagi dengan lewat medsos gitu ya, lewat Facebook, lewat WA, dan mereka sangat aktif memberikan kita informasi dan gambar-gambar seperti itu, video-video dan sebagainya. Ya, Mbak Tuti, apakah penelitian-penelitian semacam ini kan menarik ya? Iya. Apakah ini kemudian memang diagendakan sebagai program reguler rutin, misalnya dalam setahun berapa kali begitu, atau bergantung ada sponsornya kah? Di universitas itu kadang-kadang ada penawaran gitu ya, siapa yang ikut apply. Kebetulan waktu itu kita ditawari untuk meningkatkan museum ya, karena
universitas tentu saja ingin juga museum kita maju kan Betul, ya. Nah, betul. tapi di sisi lain kadang-kadang kalau misalnya ada penelitian yang tadi kerjasama internasional, tentu saja kita punya kesempatan untuk itu ya. Jadi jejaring kita luas dan museum dikenal, tapi kita juga punya bukti hasil penelitian. Sisi lain kita bisa secara mandiri meneliti berdasarkan misalnya berdasarkan telepon, berdasarkan apa kita juga bisa meneliti, atau barang-barang yang sudah ada kita kembangkan, data-data yang Bisa sudah ada juga kita ya. kembangkan secara mandiri ya. Misalnya saat ini saya sedang intens gitu ya melakukan penelitian secara mandiri bersama teman-teman yang ada di wilayah lain untuk membandingkan misalnya kalau di Bajawa seperti ini atau di Ngada seperti ini, lalu kalau di Bali seperti apa, ada konektivitasnya enggak pola-pola kematian ini. Dan barangkali kalau misalnya kita kan pasti ada elemen-elemen kematian itu macam-macam ya. Betul. Misalnya cara penguburannya, terus cara ini dan sebagainya. Nah, mana yang sama dari ini? Itu kan menarik untuk dilihat. Oke. Nah, kalau dari Sabang sampai Merauke bisa kita kaitkan, kita tahu gitu nanti intinya gitu. Iya. Ini masih kurang berapa dari Sabang sampai Merauke? Masih banyak ya? Masih banyak. Kita masih nyelengi lah. Ternyata variasinya banyak banget. Variasinya banyak Ya, banget tapi ya. juga ada yang besar-besar yang ternyata sama itu tadi. Kalau ini penelitian dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dari universitas lain lintas perguruan tinggi itu boleh ya? Boleh ya. Monggo silakan. Ada yang bertanya ke kami kan, adakah koleksi untuk budaya kematian di mana itu saya lupa. Kita kebetulan enggak punya, jadi agak sedih juga sih. Sebentar kita kumpulkan dulu ya. Oke, ya. Oke, saya mau mengalokasikan waktu juga untuk menyapa sahabat-sahabat Mercury. Pak Joni yang pertama ini menanyakan mayat yang digunakan dalam ritual Mak Nene ya, yang ada di museum ini apakah asli? Enggak. Kalau Enggak asli ya? bau. Kalau asli bau ya. Ya. Oke, gitu Jadi ya. ini aja boneka lah kita buat seolah-olah seperti Mak Nene di Toraja, tapi kita buat ininya bonekanya. Bonekanya itu ya Pak Joni berarti sudah pernah datang ke Pak Joni pernah mengintip. mengintip begitu ya. Ajakin saya dong Pak ngintip-ngintip kayak begitu. Oke, terus kemudian ada Mas Hari. Selain kematian, apalagi yang bisa kita pelajari saat mengunjungi museum ini? Tadi sudah banyak dijelaskan, tapi monggo silakan Mbak Tuti menjawab Mas Hari. Sesuai dengan topik kami ya, kita berbicara tentang kematian, tetapi tidak berarti bahwa yang kita bicarakan itu adalah kematian yang manusia mati lantas dikubur, tapi manusia yang di akhir dari kehidupan itu juga kadang-kadang kita pelajari itu. Jadi kematian itu tidak saya batasi atau tidak kami batasi pada saat dikubur atau orang mati, tapi sebelum dan sesudah. Ketika kita menemukan katakanlah secara arkeologis kita menemukan rangka di suatu proses ekshumasi, kita juga bisa membicarakan itu dari aspek keilmuan forensik, dari aspek keilmuan arkeotanatologi, dari aspek bioarkeologi, macam-macam yang bisa. Bahkan penyakit pun bisa kita pelajari dari sana itu. Orang ini sakit apa dan sebagainya, bagaimana korelasinya dengan kehidupan dan sebagainya. Misalnya waktu itu kita diminta di Papua untuk membedakan mana rangka Jepang, mana rangka lokal itu. Dan kita bisa melihat loh, yang ini kok sakitnya banyak banget gitu, dari sekian tulang sekian karung kita membedakan ini tulang rangkanya siapa di satu sisi yang sudah kita bagi, yang sebelah sini kok banyak sakitnya itu. Lantas kita cari tahu kan, oh ini barangkali ya karena sakit sipilis atau apa gitu, kita bisa menentukan juga itu seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita pelajari. Kematian bukan hanya persoalan mati dan kemudian menjadi hantu. Ya, termasuk juga terkait dengan hasil-hasil penelitian baik yang dilakukan terutama yang dilakukan sendiri, itu semuanya pasti ada ya di museum ya. Ada. Jadi hasil-hasilnya bisa dipelajari. Dan teman-teman museum juga sedang melacak apa saja sih yang sudah kita lakukan. Mari kita kumpulkan supaya orang tahu gitu. Kita berbuat apa saja itu. Artinya kalau ataupun Anda datang lagi itu jangan khawatir nggak nemu hal baru gitu ya. Pasti ya. Oke, itu ya Mas Hari. Kalau misalnya mau ya kita tunjukkan di laboratorium. Laboratorium memang enggak kita tunjukkan umum ya, hanya orang yang kepingin tahu, monggo silakan. Tapi sebenarnya boleh untuk meminta. Boleh ya, saya mengintip gitu. Oke, iya. Pokoknya di museum ini tempatnya orang ngintip-ngintip deh. Kayaknya dari tadi bacanya Mbak Tuti ngintip terus. Iya, orang nggak berani masuk, jadi ngintip ya. Iya, betul. Ibu Rida menanyakan, tadi disebutkan jangan takut membahas kematian. Kenapa? Orang kan merasa tabu kalau membicarakan kematian. Coba kita amati sehari-hari. Kok rasanya aku ini, jangan ngomong sembarangan, jangan ngomong mati-mati, itu kan? Iya, betul. Betul, itu mengapa jadi tidak itu kita bicarakan. Betul. Jadi museum ini ingin meletakkan
kata kematian itu secara proporsional Iya, begitu ya. normal aja itu secara biologis orang pada akan sampai Pada pada titik saatnya itu. semua orang akan Iya. mengalami itu begitu Iya, ya. iya. Oke, kalau Mas Herman menanyakan apakah ada batasan usia untuk mengunjungi museum ini? Seperti tadi saya sudah jelaskan, ada yang masih kanak-kanak, masih TK, Ada ya. masih apa ya. Dan mereka tidak takut karena orang tuanya menjelaskan, loh ini tuh adalah, dan dengan arif gitu ya, anaknya malu, ma ini apa, ini apa, ini apa gitu. Tapi ya ada yang gelendot takut karena gelap itu misalnya, normal. Ya, Itu ya, yang ya. ingin kita hindari. Gelap bukan berarti menakutkan itu. Ya, saya tadi off air bicara sama Mbak Tuti, apakah ini kemudian museum ini setupnya itu seperti rumah-rumah hantu? Ternyata bukan ya, malah kayak kafe gitu. Iya. Tapi memang ada ruangan yang gelap. Satu gitu. aja Satu aja. sebagai Segede apa sih ruangan itu? Semeter kali berapa itu? Semeter kali 2 ya, cuma kayak gang gitu aja kok. Di situ tempatnya Sebagai dupa-dupa petunjuk- gitu? Enggak, sebagai bukan ya? petunjuk bahwa kira-kira kalau orang di kuburan itu kayak gini kali ya gitu. Jadi ada pura-puranya mock up boneka yang lagi mati dengan kafan dan dengan kayu miring seolah dalam kubur itu. Oh, Nah, tetapi itu justru yang menjadi Tapi ini ruang refleksi, ilingo kondisi kayak ngono lho besok. Makanya jangan nakal-nakal. ya, untuk nang Jawa coba nang anu kon ditekuk-tekuk kon. Betul. ya. Guyonannya begitu. Guyonannya Tentu saja ada begitu. tulisan pesan-pesan dari para ahli gitu ya. Hmm, Gitu. Nanti ada ketika kita masuk, oh tiba-tiba lampu terang terus ada tulisannya siapa gitu. Oke. Sebagai pesan. Jadi saya mau mengulang tadi yang disampaikan informasinya oleh Mbak Tuti bahwa museum ini operasional hari Senin sampai Jumat ya. Sampai Jumat. Sabtu Minggu libur Ya. pukul 9 sampai 4 sore. Ya. Tetapi kalau Anda datang ya jangan malam-malam ya, kalau datang Ya, jam nanti kita telat pulangnya. iya, kan kasihan anak-anak teman-teman yang ada di museum ini. Dan oh iya, kalau misalnya kemudian mereka datang berombongan begitu, apakah harus memberitahu lebih dulu ya? Kita sering ya ada rombongan datang dari SMA mana atau dari perguruan tinggi mana gitu. Biasanya mereka memberitahu. Kita akan beramai-ramai gitu sehingga pada waktu masa pandemi tentu saja kita batasi. Oh iya, terutama ketika pandemi ya, gitu ya. karena ruangannya kecil dan harus pakai prokes dan sebagainya seperti itu. Tapi bisa aja sih datang sekaligus beberapa kali juga terjadi seperti itu. Cuma kalau sekaligus langsung 50 ruang kami tidak muat. Nggak muat Karena ya. musimnya mungkin- Berapa maksimal berapa ini? Kalau mau Masih enak, nyaman gitu, bicara itu itu berapa? 20 orang itu masih bisa. 20 masih bisa Itu ya. masih tola-tola. Ya, tapi kita juga bisa mengarahkan dengan guide-guide kami ya. Jadi teman-teman di museum. Ya. Yang pasti jangan takut lapar atau haus ya. Ada Di seberang pojok kami itu sekarang sudah dibangun kantin besar. kantin Di besar. kampus B. Silakan memilih di sana. Ya. Tapi bayar sendiri ya. Iya. Oh, tak kira mungkin datang ke museum terus Iya, kasih minum enggak ya? servisnya. Kasihan anak-anak mahasiswa Iya, nanti. betul. Ya, tapi boleh dan rombongan memang sebaiknya Iya. menghubungi Iya. ke terlebih dahulu. Juga gitu. bisa dilihat di website kami kan ya untuk menghubungi kami siapa Apa yang harus websitenya? dihubungi. Nah, ya kan mesti Museo lupa Etno. museo ya. Ya, museo. MOSEO Etno. Jadi Etno, satu. ya. Itu juga IG kami namanya. IG-nya juga itu Ya. @museo etno tadi Ya, yang sudah ya, di-share. Ya, oke baik. Silakan melihat di sana ada rekaman-rekaman siapa yang meliput kami, apa segala macam seperti itu. Dan juga bisa video tour untuk melihat di dalamnya sebelum kemudian datang sendiri. Silakan melihat dulu itu supaya tidak kaget-kaget. Betul, ya. Kemudian ada Pak Ari dan Bu Ida. Kalau Pak Ari, apakah ada program khusus di museum untuk keluarga atau murid sekolah? Kalau Bu Ida, kalau ingin mengunjungi museum, bagaimana alurnya? Tadi sudah dijelaskan, tapi monggo deh. Mungkin kalau untuk anak sekolah tadi ya kita punya yang bond class ya. bond class terus kemudian kalau untuk kunjungan alur kalau misalnya tadi berombongan ya silakan memberitahu dulu atau Komunikasikan langsung dulu. datang juga tidak apa-apa, tapi kalau perorangan silakan datang seperti layaknya pengunjung Cuman ya itu ya, 9 pukul 9 sampai sampai 4 sore. Harinya juga Senin sampai sampai Jumat. Iya. Sabtu Minggu museumnya tutup. Iya. Rangkanya biar istirahat. Betul, biar mereka main-main sendiri. Iya. Masa gitu ya? Menakutkan ya. Ya. Jadi tidak terlalu kalau mau berkunjung ke museum ini tidak terlalu Rumit, enggak. ya gitu ya, dan tidak terlalu rigid lah dengan Ya, dengan enggak, aturannya. Monggo silakan ini terbuka untuk umum dan Ya. Tempatnya juga tidak susah ditemukan kok.
Ya, masuk aja langsung. Masuk di Tapi kampus B sudah, jalan utama paling pojok selesai. ya, ya. Di perempatan ketemu. Sekarang udah mulai dibuka belum? Kan sekarang dia enggak tetap di Mega Menggo. Iya, Mega Menggo ya. Tetap Mega Menggo. Tapi tetap aja kita ketemu di perempatan nanti. Kita ketemu di perempatan. Betul. Ya. Oke. Kemudian ini kalau bicara soal topik-topik apa saja yang bisa dikaji di museum ini? Seperti yang tadi sudah saya singgung-singgung ya, selain kita berbicara tentang ilmu forensik tentu saja karena contohnya banyak, kita juga berbicara tentang patologi, kita nyebutnya paleopatologi karena sudah berlewat ya. Kemudian kita bisa belajar arkeotanatologi, itu berarti kalau misalnya melihat disposal tadi itu bagaimana cara penguburannya dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa belajar bioarkeologi terkait dengan dia ngapain aja sih waktu dia hidup gitu misalnya. Nah itu bisa kita rekam lewat bioarkeologi. Terus ada tentang tadi migrasi ya. Jadi persoalan-persoalan penghunian kita berbicaranya karena kaitannya masih tentang sejarah penghunian seperti itu. Ya. Itu bisa kita pelajari di sana. Oke. Tentu saja kultur juga banyak ya. Jadi tentang budaya dan sebagainya. Jadi cukup banyak ya. Cukup luas tinggal. Siapa yang kepingin apa gitu misalnya sesuai dengan menu yang kami tawarkan, nanti kita bisa fasilitasi dengan teman-teman di museum. Komunikasi awal mungkin bisa menggunakan sosmednya ini ya museum ya. Museo Etno, Museo Etno gitu ya. Oke, apa aja bisa nanti tinggal dibicarakan lebih lanjut. Betul. Oh iya, satu lagi kalau yang untuk program-program Bond Class itu untuk anak-anak SMA saja ya, SMP, SD gitu belum? Boleh. Oh boleh. Jadi kita bisa menyesuaikan. Kalau SMA kan barangkali pengetahuan tentang tubuh manusia sudah agak berlebih ya dari mata kuliah biologi misalnya. Kalau SMP barangkali kita kurangi di apa muatannya atau apa yang akan ditunjukkan gitu. Kalau SD itu juga seperti itu, disesuaikan dengan pengetahuan mereka itu. Artinya kalau misalnya ada guru-guru SD, guru-guru SMP yang mendengarkan talk show ini boleh, monggo silahkan kalau ingin mulai tertarik dan untuk tahu awal ya sudah buka IG-nya atau website-nya saja begitu. Di situ banyak begitu ya. Kadang-kadang kalau pas waktu saya diminta tolong misalnya ekskavasi arkeologis gitu, terus kalau ada anak-anak sekitar ya kita, ini tulang apa itu, ini ada kita mau melakukan edukasi lokal itu sama anak-anak dan mereka ternyata duduk diam terus ikut ini. Oke, ya. Ini ada pengalaman-pengalaman seperti itu yang memang tidak didapatkan di bangku sekolah ya. Artinya memang harus dan luar biasanya Museum Etnografi Kematiannya Antropologi Visipuner ini yang seperti itu. Oke Mbak Tuti, sebagai closing statement, pesan apa yang ingin disampaikan terkait dengan eksistensi dari Museum Etnografi Kematiannya Visip ini? Barangkali saatnya kita untuk menoleh museum sebagai tempat pendidikan alternatif ya. Buat anak-anak SD, anak-anak SMP, karena selama ini kan perhatian kita terhadap museum sangat kecil ya. Terus museum masih dalam paradigma kita itu masih museum yang sebagai tempat kumuh, tempat barang kuno, tempat berdebu dan sebagainya gitu. Tetapi kita berusaha untuk menepis itu ya, menampilkan museum dengan isi pengetahuan gitu. Bukan cerita-cerita kosong seperti itu, tapi benar-benar pengetahuan dan kita juga belajar untuk meneliti supaya kita juga menyajikan terus updating dari kalau kematian itu apa saja lagi yang bisa kita hasilkan dari itu. Ya. Jadi silakan datang di museum, silakan belajar, silakan menikmati dan silakan meneliti. Ya, kalau saya sih belum datang tapi saya percaya ya museum ini akan jauh membuat Anda membuat Anda jauh menilai jauh dibandingkan dengan museum-museum yang selama ini Anda kenal. Karena ini penjaga gawangnya ini seorang dokter lulusan Jerman yang artinya bahwa secara keilmuan ya sudah bisa luar biasanya kita tahu lah ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Mbak Tuti Kusbardiati mengawali dialog sosial politiknya Visipuner dan Mercury FM sebagai sebuah series gitu ya, sebagai sebuah series yang hari ini kita membahas Museum Etnografi Kematian Antropologi
Visipuner. Sekali lagi terima kasih Mbak Tuti ya. Terima kasih, semoga Sehat-sehat ya. memberi keseruan. Ya, ya, ya. Berpikir dan keterbukaan. Betul. Dan berenang di keilmuan. Dan berenang di keilmuan dan jangan takut untuk membicarakan kematian. Betul. Ya, oke. Baik, saya akhiri sampai di sini. Tapi 2 minggu dari sekarang saya akan hadir kembali untuk dialog sosial politik bersama teman-teman dari Visipuner dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, yang tentu saja juga pasti sama-sama asiknya dengan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Saya Aldi mohon pamit. Kita jumpa lagi dalam dialog sosial politik selanjutnya.